Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di HW Podcast untuk saat ini, dan terus kita saja menyuarakan isu-isu tentang lingkungan yang tidak pernah habis, dan kita akan terus komitmen untuk hadir dalam berbagai perspektif dan berbagai isu yang terkait dengan lingkungan. Kita akan sedikit nanti menyinggung tentang historiografi sungai, dan juga kita lihat bagaimana kesadaran pada eksistensinya nanti. Sungai memang memiliki peran penting dalam historiografi ya di Indonesia, dan juga meskipun sering kali hanya disebutkan secara sepintas dalam narasi sejarah. Dan juga sungai bukan hanya sebuah entitas fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan biofisik, sosial juga, ekonomi, politik, dan juga budaya. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebutkan sungai. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, surat Muhammad ayat 15, kemudian juga surat Al-Furqan di ayat ke-53. Nah, selain itu, Al-Quran juga menyebutkan tentang taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang merupakan gambaran seperti apa surga itu. Nah, bicara sungai, kita coba hadirkan salah seorang yang memang sudah cukup lama sekali berkecimpung di dalam isu sungai ini. Ada Mas Eko kali ini di podcast kita. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Bang Kudus. Di 2014, Mas Eko mendirikan Pondok Belantara Adventure Riau, dan juga tentu bersama teman-teman ya, dan juga pegiat seni dan juga lingkungan, dan mulai mencoba mengkampanyekan pendidikan lingkungan melalui jalur seni. Nah, yang terakhir juga ya, baru-baru ini beberapa waktu lalu berkesempatan juga hadir di kegiatan World Water Forum yang ke-10 di Bali. Mas Eko, saya mungkin juga yang lain jadi penasaran ini ya. Sebenarnya kenapa bisa ada ketertarikan dulu nih dengan isu-isu sungai? Kalau kita lihat dari berbagai kegiatan, Mas Eko banyak sekali terlibat dalam isu-isu yang menyangkut dengan sungai. Ya mungkin dari histori dulu ya, Bang Kudus. Histori bangsa ini, atau misalnya kita bicara besarnya terkait peradaban Nusantara, yang daerah aliran sungai ini mulainya peradaban itu terjadi kan. Peradaban masyarakat itu rata-rata berangkatnya dari sungai. Nah, awalnya tarikannya dari situ, Bang Kudus. Oke. Nah, kita bicara tentang historiografi ini, khususnya ke sungai ya, tentang sungai. Jadi kalau kita lihat, pertama itu ada tentang bentuk fisik dari sungai itu sendiri, dan juga perilaku dari sungai juga. Yang kedua adalah transformasi hubungan manusia dengan sungai. Dan yang ketiga, kita kaitkan tadi dengan tema budaya yang meliputi misalnya seperti gagasan, konsep, nilai-nilai, dan bahkan institusi yang terkait dengan sungai. Jadi bagaimana sebenarnya penjabaran dari perspektif historiografi ini? Apa yang Anda lihat nih kalau kita kaitkan dengan tiga hal tersebut tadi di atas, Mas Eko? Ya, saya akan bercerita mungkin dari dari kita mulai harus sadar bahwa peradaban kita itu adalah peradaban sungai. Saya berangkat dulu dari Riau, nanti saya akan singgung bicara bangsa ini bangsa maritim. Setelah itu nanti mungkin kita akan kembali ke perilaku-perilaku sungai, atau misalnya beberapa faktor yang berpengaruh soal sungai. Sebenarnya sangat banyak ya teman-teman terdahulu, nenek moyang kita itu sudah melakukan pendekatan atau mulai
kalau saya rasa dibesarkan dan disusui oleh sungai, bahasanya seperti itu. Dan sangat banyak sebenarnya aktivis-aktivis atau pelaku-pelaku peduli lingkungan itu yang berkecimpung atau berkegiatan di tepian sungai, Bang Kudus. Namun tidak banyak yang fokus dan tidak banyak yang bercerita soal sungai karena dia bukan masuk ke dalam tema khusus. Biasanya bisa pemanfaatan lahan, tapi nanti akan bersinggungan dengan sungai. Terus ada penetapan tapal batas, biasanya berbicara soal sungai. Terus bicara ekonomi, budaya, perjalanan, perdagangan, perekonomian itu akan menyinggung sungai sebenarnya. Sampai juga ada beberapa mengeluarkan beberapa ayat di dalam kitab kita juga berbicara soal sungai. Jadi, tapi dia secara kontekstualnya khusus itu sangat jarang. Di negara kita atau misalnya di beberapa banyak peraturan juga nggak banyak bicara soal sungai. Saya kan mungkin berangkatnya bicara soal Riau ini. Saya pikir dari sekian banyak provinsi di Indonesia, saya menganggap bahwa Riau ini adalah, dan teman-teman mungkin menyepakati itu, bahwa di Riau ini ada 4 sungai besar. Kayak saya bicara Riau dulu ya, Bang Kudus ya. Oke. Di Riau ini ada Sungai Kampar, ada Sungai Indragiri, ada Sungai Rokan, ada Sungai Siak. Nah, beberapa kedatuan atau kerajaan atau peradaban yang tercatat itu rata-rata di tepian sungai. Dan bahkan nama 4 sungai ini dijadikan nama-nama kerajaan. Ada kerajaan Indragiri, ada kerajaan Kampar, ada kerajaan Siak, Terindrapura, ada kerajaan Langgam dan yang lainnya. Nah, itu berasalnya di tepian sungai. Kita sadar sebelum adanya jalur jalur katakan jalur nasional, provinsi atau jalur di darat, dahulunya memang menjadi jalur transportasi kita tuh adalah sungai. Nah, kalau misalnya bicara terus saya agak mengulik sedikit bicara soal kedatuan Sriwijaya yang ada di Batanghari, terus ada Sungai Musi, terus ada juga kerajaan situs sejarah Candi Muara Takus, pertemuan 2 sungai Kampar Kiri Kampar Kanan, terus ada juga kerajaan Melayu kan, kerajaan Mataram, Banjar, itu rata-rata di tepian sungai. Begitu juga sebelum merdeka ada Batavia yang notabene di sekitar Sungai Ciliwung. Mungkin saya melihat bahwa banyak catatan-catatan sejarah soal perekonomian, soal kebudayaan itu menyinggung sungai, kayak gitu, Bang. Baik, jadi tadi sempat disebutkan salah satunya adalah menjadi jalur transportasi ya kalau kita bicara tentang sungai. Nah, kalau kita lihat, saya melihat mungkin di sebut saya di Aceh ya, sekitar pada abad ke-14 hingga ke-16 itu memang sangat membantu jalur sungai ini untuk menghubungi atau jadi terhubungnya perdagangan antara pedalaman dan juga pesisir. Secara nasional, apa yang Anda lihat tentang hal tersebut, Mas Eko? Kalau hari ini sebenarnya pemerintah kita sudah menentukan bahwa dia tuh, kalau secara jenjangnya saya ngelihat dia di bawah PUPR, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, terus di bawahnya ada Dirjen Sumber Daya Air, nah di bawahnya itu ada Balai Wilayah Sungai. Nah, kita di Indonesia ini ada 34 balai wilayah sungai kalau saya tidak salah. Jadi masing-masing areal kerja itu memiliki balai atau perpanjangan tangan pemerintah yang mengurusi soal sumber daya air. Salah satu sumber daya air adalah daerah aliran sungai atau misalnya sumber-sumber mata air.
Nah, kalau di Balai Wilayah Sungai ini pembagiannya bukan hanya sungainya, Mas, tapi areal kerja. Bisa di Orde 1, Orde 2, sampai bahkan ke selokan atau misalnya parit drainase rumah-rumah di pemukiman atau di perkantoran atau di pusat-pusat peradaban. Jadi secara pemerintahan sudah punya ini ya, wewenang masing-masing. Misalnya kayak di Riau ini ada beberapa balai wilayah sungai. Kalau misalnya sungainya itu bersentuhan dengan provinsi lain, itu balainya beda. Kayak di Riau ini ada Sungai Kampar, Siak, dan Rokan itu di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera 3. Nah di bawahnya itu ada Balai Wilayah Sungai yang notabene bekerja untuk daerah-daerah yang dilewatin sungai. Mulai dari Sungai Induk, Orde 1 atau cabang-cabang sungai, sampai ke mungkin sampai ke drainase rumah kayak gitu, Bang Kudus. Nah itu secara kita punya 34. Bentar saya selesaikan. Nah secara peradaban sebenarnya konsep-konsep terdahulu kita atau misalnya orang-orang terdahulu kita sudah melakukan langkah-langkah konservasi, langkah-langkah menjaga lingkungan. Karena sangat sadar bahwa sungai itu menjadi penting. Mulai dari tadi jalur transportasinya untuk apa? Bisa aja untuk bicara pertukaran rempah, lada, emas, kapas, atau apapun itu dari daerah pedalaman, atau misalnya dari daerah hulu, atau dari dataran yang agak tinggi. Nah itu semuanya kan melalui jalur sungai. Mulai berkembang adanya peradaban, mulai dari hulu, misal orang-orang gunung mulai mulai turun ke daerah hilir. Begitu juga sebenarnya orang-orang pesisir yang mulai berkembang biak dan membangun peradaban, mencari kehidupan itu ke dataran yang agak tinggi. Nah itu semua tidak terlepas dari peran sungai. Satu lagi kalau misalnya saya bisa bilang, siapapun makhluk, mau itu manusia, hewan, bahkan tumbuhan-tumbuhan, tidak bisa terlepas dari sumber-sumber mata air. Dan itu semuanya saya pikir bahwa sungai yang menjaga penyebaran air tadi, penyebaran dari mata air, dari air hujan dan yang lainnya, sampai kita bisa hidup hari ini. Bahkan banyak tumbuhan hewan yang masih ada hari ini, itu tak bisa terlepas dari keadilan yang diberi oleh sungai untuk kehidupan gitu. Ya. Baik Mas Eko, menarik ini statement Anda ya, artinya sungai ini juga untuk tumbuhan, hewan dan seterusnya, dan ini tentu juga sepertinya ekspansi narasi sungai dalam literasi kita ini terus berkembang ya. Dan kita lihat sekarang juga ada seperti sebut saja proyek irigasi yang isunya adalah untuk peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan ya. Dan juga kita lihat ke belakang mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa abad yang lalu kah atau apapun itu. Nah, apakah memang benar seperti itu atau seperti apa sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, Mas? Iya, sebenarnya secara alamiah saya pikir Sang Pencipta sudah sangat adil ya, membentuk sungai-sungai, membentuk gunung-gunung pada tempatnya. Namun terkadang kita sebagai manusia yang katanya berpikir, ini diberikan akal untuk bagaimana melakukan percepatan, entah itu percepatan perusakan atau percepatan perbaikan. Contoh, hadirnya irigasi atau misalnya irigasi yang sudah berabad-abad ini kan untuk pengairan yang dilakukan oleh manusia misalnya. Kalau dahulunya saya pikir posisi-posisi pertanian seperti sawah dan yang lainnya itu ditempatkan pada selayaknya. Misalnya kayak orang-orang terdahulu saya yakin menjaga mata air. Misalnya gini Mas, ini adalah konservasi itu sudah dilakukan jauh sebelum
pemerintah atau sebelum negara ini bicara soal konservasi. Contoh, masyarakat dulu menjaga ini kawasan mata air, ini kawasan perburuan, ini kawasan perladangan, dan ini kawasan pemukiman. Dan mereka akan menjaga hulu sampai hilir karena mereka hidup dan menghidupi itu di daerah sungai. Hewan juga akan turun ke sungai untuk cari minum atau mencari mata air. Nah, saya melihat ada, kebetulan saya di teknik sipil, beberapa tahun saya di teknik sipil, ada nama mata kuliahnya rekayasa sungai. Saya melihat ada manusia selalu mencoba melakukan percepatan, entah itu percepatannya untuk peningkatan perekonomian dan yang lainnya. Mulailah ada pengalihan pengalihan alur sungai, atau misalnya pemotongan alur sungai, atau daerah-daerah yang biasanya dilewatin sungai sebagai penanda tapal batas dulu sama nenek mama atau nenek moyang kita. Saya dia sungai Batanghari, katakan Sungai Musi, itu kan sebagai tanda kan. Di Riau banyak sekali anak-anak sungai yang belum tercatat. Dulunya masyarakat sebelum ada peta topografi dan yang lainnya, ya sudah ada penamaannya. Kayak Mbak selalu bilang, dulu ada di situ batang sungai, katakanlah batang sungai Gringging atau batang sungai Marpoyan. Nah, itu kan mulai hilang ya. Entah itu pengalihan alih fungsi lahan, atau misalnya pembuatan kebun monokultur, ya kan, akhirnya anak-anak sungai yang tadi itu dipotong, ditimbun, dialihkan, dipendekkan, dipanjangkan. Nah itu saya rasa yang tadi dua, saya nggak bisa bilang pengerusakan atau perkembangan di bidang perekonomian, semuanya ada di mata pisau. Seperti dua mata pisau ya. Satu sisi ada yang melakukan untuk percepatan irigasi, melakukan perbaikan alur-alur sungai untuk pertaniannya. Nah, satu sisi juga akan ada yang dikorbankan ketika ada rekayasa sungai yang dilakukan. Kayak gitu. Nah itu kalau kita salahkan, ya kita nggak mungkin salahkan alam ketika ada terjadi bencana banjir, longsor, dan yang lainnya. Ya, sebut saja mungkin sungai menjadi terdegradasi seperti itu ya. Apa benar seperti itu dan bagaimana penjelasan ini, Mas Eko? Secara alamiah ada pergeseran sungai yang terjadi secara alamiah ya. Misalnya tebing-tebing yang terkikis di daerah tikungan atau daerah-daerah tikungan sungai lah, katakan sederhananya. Nah, sebelah kanannya itu, misalnya tikungannya ke kiri, sebelah kanannya itu terjadi endapan, sebelah kirinya terjadi pengikisan. Nah, itu mungkin terjadi secara alamiah, namun percepatan terjadi akibat ulah manusia. Saya pikir seperti itu. Misalnya ada pemanfaatan hutan yang lain di kasus illegal logging, kasus-kasus pembukaan lahan secara secara ugal-ugalan, itu juga berpengaruh terkait bentuk fisik sungai dulu deh, kayak gitu kan. Memang ada jalan dan jembatan dibuat hari ini, turap-turap, terus juga pemanfaatan sungai seperti tambak-tambak ikan dan yang lainnya. Walaupun terkadang pemanfaatan sungai ini kan ada aturan-aturannya, dan banyak juga kan yang rakus secara serakah memanfaatkan sungai. Nah, ini yang menyebabkan tidak sustainable-nya sungai-sungai kita yang ada hari ini. Bahkan menganggap bahwa sungai ini juga tidak dipedulikan, padahal nanti dia tahu ketika sungainya udah tercemar, sungai udah kosong, atau misalnya tidak dialiri air lagi, atau kering ya, seperti itu. Sungai-sungai mati hari ini banyak terjadi, mata-mata air hilang banyak terjadi. Nah, mulai nanti resah. Nah, ketika keresahan manusia ini terjadi, mulai nanti akan sadar. Mungkin kayak baik, Mas Eko, di sisi lain kalau kita melihat kasus-kasus banjir ya di berbagai
tempat ya, di kota ataupun di daerah-daerah tertentu, ini menunjukkan sepertinya ada dampak besar dari perubahan lingkungan. Tadi beberapa hal telah Anda sampaikan dan Anda jelaskan ya, Pak. Juga tentu salah satunya mungkin tentang pengelolaan sungai yang sepertinya yang kurang baik. Nah, kalau kita melihat di satu sisi dulu adalah sungai ini menjadi sebuah pusat peradaban, tapi sekarang masalahnya ini sudah menjadi berbeda ya. Salah satunya misalnya seperti masalah pencemaran dan juga degradasi tadi lingkungan yang memang kalau kita lihat sekarang sangat-sangat serius. Komentar Anda seperti apa, Mas? Ya, saya akan tarik lagi, kalau bisa hiperbola, saya akan tarik lagi ke dahulu. Ada di daerah Sumatera ini ada nama tradisinya Semarantau. Bentuk ucap kita kepada hasil-hasil panen ikan, katakan itu lubuk larangan dan yang lainnya. Begitu juga kayak di daerah Sumbar, ada di Riau juga banyak, ada turun mandi untuk menyucikan, dan bagi sebagian orang bahwa air ini adalah satu bentuk suci dan air juga bisa menyucikan, kan dulu gitu. Dan saya dari awal tadi bilang bahwa dulu kita disusui dan dibesarkan orang tua kita itu melalui sungai. Hari ini bisa saja sungai itu telah dituba, sudah diracunin, bisa itu dengan banyaknya degradasi atau misalnya faktor-faktor limbah, entah itu limbah industri, entah itu limbah rumah tangga atau limbah pertanian, mungkin nggak secara langsung, tapi pupuk terus antioksida, racun-racun itu ya semuanya akan mengalir ke sungai. Dia dari hulu ke hilir akan terjadi. Jadi akan ada penyebaran racun-racun ya di sungai-sungai kita. Ya, Dulu juga baik. kayak Bali Mokase juga kan untuk menyucikan sebelum bulan puasa. Nah, hari ini tradisi itu masih dilakukan, namun apakah itu masih menyucikan atau apakah itu masih membersihkan, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Ya, baik Mas Eko, ini kita sudah berada di ujung. Kalau kita lihat dari sisi upaya penyelamatan ya, kita lihat sungai juga kalau sekarang seperti tadi sudah jelas sekali Mas Eko jelaskan tentang pencemaran, kerusakan sungai. Tapi di sisi lain juga ada minimnya fasilitas pembangunan instalasi ya. Tadi juga disinggung tentang limbah yang dibuang ke sungai. Dan tidak hanya itu juga yang menjadi persoalan sekarang hari ini adalah tentang penegakan hukum itu sendiri. Ada dari regulasi yang sudah ada, juga ada kalau kita lihat tentang isu penambangan pasir yang terlalu berlebihan, dan juga termasuk tentang ketidaktaatan ya, dan juga dukungan dari pemodal ataupun itu dari oknum aparat. Nah, karena melihat ini bagaimana upaya untuk penyelamatan sungai dari berbagai aspek yang beberapa hal penting tadi yang sudah saya sebutkan. Kita harus belajar pada daerah-daerah yang hari ini tuh sudah sadar bahwa sungai mereka sudah tidak layak. Seperti beberapa daerah yang saya kunjungin di daerah Jawa, mulai dari Citarum dan yang lainnya, Ciliwung dan yang lainnya, itu sudah sangat tercemar dan mereka sudah sangat sadar. Yang dulunya arah-arah rumah itu kan ke depan sungai. Nah, banyaknya perubahan waktu ini di beberapa dekade ini menjadikan sungai itu belakangnya rumah kan, jadi tempat pembuangan sampah. Nah, di beberapa riset kayak teman-teman kita yang di Ekotun di Semarang, di Jawa Timur itu sudah mulai membuktikan bahwa sampah-sampah plastik yang menjadi mikroplastik sudah tersebar sampai ke dalam badan ikan, terus sampai ke ternak-ternak, sampai ke bahkan sampai ke tes di air kencing kita, air susu ibu, di sperma. Ya, itu hari ini sudah sangat sudah ada riset yang membuktikan bahwa mikroplastik sudah mulai mencemari sampai ke dalam badan kita. Nah, kalau saya bisa mengajak atau misalnya menghimbau teman-teman, saya lagi mendorong entah bagaimanapun caranya nanti, karena Riau ini adalah notabene-nya adalah masyarakat sungai yang dibesarkan oleh sungai. Saya ingin ada satu peraturan yang mewajibkan desa-desa di tepian sungai adalah desa-desa yang peduli sama sungai, kayak gitu. Jadi
di sini dengan langkah-langkah kecil, langkah-langkah sederhana, saya coba mendorong banyak orang-orang atau banyak masyarakat-masyarakat, pemuda-pemudi, teman-teman, mini mama, kepala desa dan yang lain harus aware atau harus peduli sama sungai. Ya, kita sama sadar bahwa penegakan hukum kita di Indonesia masih sangat lemah terkait sungai. Mulainya ada kita bisa melihat adanya galian C yang menjamur di tepian sungai-sungai yang katanya alah nanti sungai itu akan terisi lagi kok dengan endapan-endapan yang baru, tapi pergeseran sungai akan sangat terjadi, Bang Kudus. Nah, ini harus kita sadari bahwa kita harus semuanya harus peduli soal itu, mulai dari regulasi yang disusun harus ketat terkait sungainya, terus juga penindakan hukum kepada pelaku-pelaku usaha industrial yang ada di tepian sungai. Jadi kayak penegakan hukumnya sangat lemah ya. Entah dari aparatur desanya, terus atau pemangku kebijakannya atau pemangku orang tua kita, adanya korelasi atau kerjasama yang hanya memikirkan bagaimana melakukan percepatan perekonomian tanpa melihat dampak di hilirnya kayak gitu. Langkah-langkahnya kita harus melakukan ini secara sederhana dan melakukan penyadartahuan kepada teman-teman bahwa sungai itu sangat penting pada kehidupan kita. Baik, terima kasih Mas Eko atas waktunya dan kami apresiasi sekali atas waktu yang sudah Anda berikan. Mudah-mudahan ini memberi manfaat yang positif buat semua orang. Dengan demikian, saya Kudus Husin mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.